Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holpi Malik Mahmi dengan NIM 211FI03002 dari Prodi D4 Anestesiologi Universitas Praktik Kencana Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi eksternal, bagian luar, organ reproduksi internal, bagian dalam, dan hormon reproduksi. Organ reproduksi eksternal meliputi penis, berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Skrotum atau kantong zakar berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Organ reproduksi internal meliputi testis, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Kelenjar bulbouretral berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisasi keasaman yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Vesikula seminalis berfungsi menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Uretra, saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Vas deferens berfungsi mengangkat sperma matang menuju uretra dalam persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya, hormon reproduksi pada pria meliputi hormon gonadotropin, hormon perangsang folikel, luteinizing hormone, hormon testosteron. Proses spermatogenesis. Spermatogonium diploid, pembelahan mitosis menjadi spermatosis primer atau diploid dalam proses meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosis sekunder haploid. Pembelahan meiosis kedua meliputi spermatid haploid. Berdiferensiasi menjadi sel sperma haploid. Selanjutnya, organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari organ genitalia eksternal bagian luar dan organ genitalia internal bagian dalam. Organ genitalia eksternal meliputi mons pubis berbentuk segitiga melindungi tulang kemaluan, terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Labia majora, bibir kemaluan, bagian luar dilapisi dengan sel epitel bertanduk dan terdapat akar rambut, sedangkan bagian dalam tampak licin, terdapat banyak jaringan lemak, tidak mempunyai folikel rambut dan kelenjar keringat. Labia minora, bibir kecil pada kemaluan, tidak terdapat akar rambut dan memiliki banyak pembuluh darah, berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Klitoris, organ ini memiliki fungsi sama seperti penis pada pria. Orificium vagina terletak di bagian bawah vestibulum. Orificium urethrae adalah bagian yang sering kita sebut dengan lubang kencing. Selanjutnya, organ genitalia internal pada wanita meliputi vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan. Cervix atau leher rahim, pintu masuk antara vagina dan rahim, bersifat fleksibel, dapat merenggang. Rahim atau uterus berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ovarium atau inung telur berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, estrogen dan progesteron. Saluran telur atau tuba falopi, saluran sempit yang merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan saluran telur atau tuba falopi, saluran sempit yang merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Selanjutnya, proses oogenesis dari sel kecambah primordial menjadi oogonium diploid ke oosit primer dalam tahap profase meiosis pertama. Melalui pembelahan meiosis pertama menjadi oosit sekunder haploid dan badan polar pertama haploid. Oosit sekunder haploid melalui pembelahan meiosis kedua dirangsang oleh
fertilasi menjadi ovum haploid dan badan polar kedua haploid. Selanjutnya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak.